Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man Satu Nganjuk bersama saya Brilian Najwa Kamilia Moza di podcast edisi Ramadan Berkah. Alhamdulillah hadir di sini narasumber kita dengan Bapak siapa? Saya Aziz Kabul dari SMP Negeri 2 Lengkong. Baik para pemirsa, kita di sini bersama Bapak Aziz Kabul akan membahas tentang profesionalisme guru di era digital, nggih, Pak. Siap, nggih. Nggih, jenengan di SMP 2 Lengkong itu ngampu pelajaran apa, Pak? Saya di SMP Negeri 2 Lengkong itu mengampu guru pendidikan agama Islam di sana, nggih. Pendidikan agama Islam PAI. Nggih. Kan ini mungkin ada kaitannya dengan digital, yang mana kaitannya juga sangat erat dengan Gen Z, Pak. Betul. Menurut Bapak sendiri, Gen Z di mata Bapak itu seperti apa? Ya, menurut pandangan saya memang secara tuntutan zaman mungkin ya Gen Z itu anaknya baik, pinter dan lebih pada kreatif dan sebagainya, akan tetapi lebih cenderung susah ditata gitu. Jadi susah ditata. Dan secara jumlahnya Gen Z ini memang jumlah secara totalnya lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. Sehingga ini kalau mungkin di bangku pendidikan memang harus perlu ada penyikapan-penyikapan yang khusus untuk anak-anak yang di generasi Z ini. Baik, cukup ini ya, Pak ya. Menyanjung sekali bagi saya sebagai Gen Z ini. Kan saya pernah dengar nih, saya dengar-dengar Bapak ini bergerak di organisasi. Mungkin Ya. Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak selama berorganisasi itu, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aziz Kabul. Alamat rumah saya itu ada di Pakuncen, Patian Rowo Nganjuk. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Lengkong. SMP Negeri 2 Lengkong itu lembaga sekolah yang posisinya banyak orang menyebutnya mewah. Mewah karena ya bangunannya sih mewah, tapi mewah bukan maksud itu, tapi mewah mepet sawah. Ada yang menyampaikan meduk. Meduk ini bukan rasanya, tapi lebih pada mepet waduk. Dan juga melas, mepet alas. Jadi lembaga sekolah kita itu berada di desa yang secara letak geografisnya sangat strategis, dekat dengan sawah, dekat dengan hutan, dekat dengan waduk. Nah, ini begitu luar biasanya. Tapi di sana anak-anaknya luar biasa di lembaga sekolah kita itu. Dan secara sarana prasarananya juga alhamdulillah sudah baik, termasuk lembaga sekolah kita itu sekolah penggerak yang pertama, ya salah satu sekolah penggerak pertama di Kabupaten Nganjuk. Itu saya berada di sana. Memang benar saat ini saya sebagai ketua di organisasi profesi di Kabupaten Nganjuk, tepatnya adalah di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di Kabupaten Nganjuk. Jadi saya sebagai ketua umumnya, dan saat ini juga saya masuk di jajaran pengurusan di wilayah, masuk di wakil ketua di Provinsi Jawa Timur. Itu saya kira sebagai perkenalan awal saya, dan menanggapi dari apa yang disampaikan tadi, apakah benar di saat ini di posisi di organisasi profesi, jadi berada di organisasi profesi. Saya kira itu. Berarti apa organ PGNU nggih? Bukan, Pergunu lebih pasnya. Oh, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Pergunu. Itu bagaimana Bapak sendiri mengatur waktu, membalanskan antara keluarga, antara organisasi dengan yang lain-lainnya? Terima kasih. Memang saya senang di organisasi itu sejak dulu lah. Sejak seusia sampean itu
saya seneng banget di organisasi. Saya sudah mulai aktif di OSIS, kalau di madrasah namanya OSM ya. Nggih, OSIM. OSIM ya. Nah, kalau dulu di bangku SMA itu dulu OSIS, saya di OSIS. Di tingkat SMP juga sudah mulai aktif di OSIS, di Pramuka. Saya di bangku SMA dulu juga masuk di jajaran kepramukaan di Dewan Kerja Ranting dulu di DKR Kecamatan Patenrowo pada waktu itu juga sebagai ketua. Kemudian pasca itu saya kuliah, dan kuliah juga dipercaya teman-teman sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Nganjuk pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu juga sudah mulai belajar bagaimana menata waktu, menempatkan posisi. Jadi waktunya untuk belajar ya belajar, waktunya di organisasi ya di organisasi. Kalau saat ini apalagi kan posisi sudah berkeluarga, sehingga juga harus bisa bagi waktu antara mana kerja, mana organisasi, mana keluarga. Tapi gimana ya, yang namanya kadang itu hobi. Kadang hobi itu meskipun mahal pun kadang kan ditempuh. Kayak mungkin sampean hobinya adalah seumpama koleksi HP gitu ya. Ya HP harga mahal pun juga akan dibeli gitu, karena memang seneng gitu loh. Tidak mikir gitu. Nah, karena hobinya itu adalah hobi berorganisasi yang sudah menjadi apa ya? Kesenangan sejak kecil mungkin ya. Jadi ya wis kesel koyo apa ya, capek seperti apa ketika pulang kerja ya kita tata bagaimana organisasi tetap jalan. Sampai enggak akhirnya kadang itu kita itu seperti saya ini pulang ini ya malam-malam gitu, karena memang pagi tuntutan kerja sampai jam 2 cekloknya, kemudian lanjut ngopain organisasi, kemudian harus pulang juga sebagai tanggung jawab sebagai seorang keluarga gitu ya, tanggung jawab keluarga. Kemudian kadang malam kita juga masih harus ngajar di pondok gitu. Jadi ya tuntutan, tapi semua itu ketika itu tadi yang saya sampaikan di organisasi itu karena menjadi sebuah hobi mungkin ya. Jadi kesel koyo apa jadi tidak begitu terasa gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena didasari dengan senang ya, Pak ya. Ya. Makanya saya itu sering jadi ketika memberikan motivasi ke adik-adik, saya sering ke sini juga, ke STIM itu juga sering berikan materi tentang keorganisasian, kepemimpinan dan sebagainya kepada adik-adik, memotivasi ayo aktif di organisasi karena manfaatnya memang luar biasa gitu. Dan ayo di organisasi itu didasari seneng gitu. Jangan didasari karena keinginan ingin jadi apa dulu gitu. Sehingga akhirnya ketika dilandasi dengan seneng, ikhlas, jadinya luar biasa. Oke, itu. Dari yang Bapak ceritakan nih kan sudah lama banget ya Pak ya berkecimpung di dunia organisasi. Iya. Nah, itu bagaimana saran Bapak strategi yang efektif untuk berpartisipasi dalam organisasi supaya non sewu supaya tidak ada yang namanya numpang nama. Itu bagaimana supaya bisa kita berkontribusi? Oke, yeah. Jadi memang banyak orang yang aktif di organisasi itu, orang yang masuk organisasi bukan aktif ya. Masuk organisasi itu kadang ada yang hanya sebatas pajang nama. Mungkin karena tuntutan, kalau di organisasi profesi kan masuk poin tersendiri ketika nama itu masuk di struktur kepengurusan. Jadi nanti ketika untuk kenaikan pangkat ataupun untuk apapun biasanya nanti masuk poin gitu. Akan tetapi kalau hanya sebatas kadang diniati hanya sebatas seperti itu ya, yang didapat ya hanya itu. Untuk keaktifan di organisasi dan sebagainya mereka otomatis ya beda dengan yang asli memang benar-benar ingin berkhidmat di organisasi. Saya sering menyampaikan ya tipnya bagaimana agar mereka itu mau nanti aktif di organisasi. Kalau orang yang paham tentang yang namanya berkah, barokah, itu kadang kita menjelaskan enak. Ayo aktif di organisasi, insya Allah urip awake barokah. Urip barokah itu kan ketika kita menginginkan sesuatu, ndelalah ada uang untuk mewujudkan itu. Pengen mobil apik, alhamdulillah ndelalah enek dalan membeli itu. Pengen HP apik, alhamdulillah ada cara untuk beli itu. Jadi barokah kan sebenarnya. Saya sering menyampaikan ke teman-teman tipnya ya,
niatkan aktif di organisasi itu untuk mencari keberkahan untuk kehidupan kita. Terus yang kedua, memang rata-rata orang aktif di organisasi, khususnya mungkin di awal-awal seperti sampean mungkin di bangku SMA itu di OSIS, kalau di perkuliahan itu mungkin di DEMA, BEM, ataupun di pergerakan mahasiswa Islam kalau yang di organisasi ekstra kampus. Itu kadang niatannya kadang untuk gengsi-gengsian, kadang gengsi-gengsian. Aku mlebu organisasi biar dilihat nanti wah, dilihat keren dan sebagainya. Kadang demikian memang. Terus ada juga ya pajang nama dan sebagainya. Tapi kalau hanya diniati itu ya nggak bener itu. Sehingga harus kita tata niatan kita. Niatan kita yuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau setingkat sampean itu ketika aktif di organisasi, saya kira banyak hal nanti yang akan sampean dapatkan. Sampean itu selangkah lebih depan daripada teman-teman kalian kan. Kalian itu hanya belajar, teman kalian kan hanya belajar, kemudian menyelesaikan tugas, pulang, kadang demikian. Tapi kalau yang aktif di organisasi, seperti kalian mungkin ya nanti wayang enek kegiatan apa ya, BHBN gitu, menyelenggarakan kegiatan BHBN, mungkin lomba-lomba atau apa. Kalau teman-temannya sedang belajar, kalian sudah bingung piye caranya membuat proposal, kemudian piye penggalian dana, terus kemudian bagaimana sampean menggunakan anggaran itu sebaik mungkin, bagaimana iso nge-save, terus dilaporkan. Ini begitu luar biasa. Sehingga ketika terjun di masyarakat, akhirnya orang ini sudah terbiasa, anak ini sudah terbiasa. Sehingga kalau sama melihat rata-rata orang-orang yang luar biasa di lapangan, di masyarakat, itu karena memang sejak kecil sudah terlatih gitu. Sudah terlatih di sekolahnya ya aktif di organisasi. Jadi tidak hanya sebatas belajar pulang. Makanya ini yang harus kita tanamkan. Jadi tipnya ya memberikan pemahaman sebaik mungkin bahwa organisasi ini penting nanti untuk kehidupan di masyarakat. Selain kita ngomong tentang sing ngerti keberkahan barokah, seolah awakmu organisasi uripmu ditoto karo pengira. Khususnya organisasi NU gitu kan. Nah, Mbak Yasin pernah menyampaikan, sing sapa gelem ngopeni NU, maka uripe bakal mulya gitu kan. Nah, jadi itu, tidak kita numpang dari organisasi, tapi insya Allah keberkahan itu nanti akan didapatkan. Jadi saya kira itu. Tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau mungkin kayak saya gini kayak gengsi-gengsian karena supaya bisa punya nama atau bagaimana. Itu bagaimana Pak cara memilih organisasi supaya yang kita tuh tidak FOMO itu kan kayak ikut-ikutan gitu loh Pak, memilih organisasi yang tepat. Oke. Saya kira kalau seusia sampean itu ikut-ikutan itu memang menjadi ciri khas. Jadi coba-coba gitu ya. Kita ke organisasi ini apik tak ikuti, organisasi ini apik. Akhirnya kan dengan ikut-ikutan itu akhirnya mencari yang menarik di organisasi ini apa, akhirnya tahu dengan sendirinya. Ya bagaimana untuk memilih itu supaya tepat? Ya saya kira dari awal sampean sudah mulai mempelajari. Kalau sampean nanti kuliah ya di bangku kuliah itu ada yang namanya nanti organisasi ekstra kampus itu banyak. Ada PMII, ada HMI, ada GMNI dan sebagainya. Mungkin sebelum masuk sana itu ya bisa mempelajari. Sekarang di internet itu kan banyak yang menampilkan biografinya. Biografi organisasi ini seperti apa, organisasi ini seperti apa, bisa dipelajari, baik buruknya seperti apa. Terus kemudian dari kakak kelas atau kakak tingkat yang sudah aktif di sana kegiatan yang positif apa. Sehingga dari situ kan kita bisa melihat, oh ini baik, ini untuk saya, ini sesuai sekali tentang diri saya, karakter saya. Sehingga mungkin itu bisa sampean ambil. Tapi saya kira semua organisasi itu baik. Ya, organisasi itu semua baik. Khususnya adalah organisasi yang intra kampus gitu ya. Itu kan kaitan tentang ya melatih diri kalian menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi bahasanya diri kita ini digodok dan sebagainya hingga akhirnya jadi orang yang hebat itu ya lewat doktrin-doktrin melatih diri ya di organisasi itu. Kalau hanya sebatas mungkin di bangku sekolah itu kan ya hanya sebatas pembelajaran biasa saya kira. Jadi itu makanya penting sekali sebenarnya anak-anak itu untuk aktif di organisasi. Ya, saya kira ketika kalian mengamati orang-orang hebat seperti Pak Kepala Sekolah sampean,
terus kemudian di sini mungkin ada pembina-pembina kalian yang luar biasa. Saya kira belum menjadi orang hebat itu dulu karena didikan-didikan mungkin di organisasi juga gitu. Karena akhirnya sudah terbiasa. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwasannya dengan cara mengenali ini ya Pak, bakat diri sendiri supaya tepat Ya. dalam pemilihan organisasi. Walaupun semua organisasi itu pasti baik ya Pak ya. Ya. Cuman kan kadang ternyata aku salah masuk sini gitu kan. Ternyata bukan bidangku gitu. Ya. Mungkin kesulitan apa Pak yang Bapak hadapi ketika berorganisasi? Ada kesulitan apa? Ya gini, khususnya kesulitan ini lebih pada mengajak teman-teman untuk ikut gabung di organisasi kita. Kalau intra kampus atau intra mungkin kayak OSIS dan sebagainya itu sudah menjadi daya tarik tersendiri, saya kira gampang. Tapi kalau ketika kita ini ngobrol tentang organisasi yang kayak ekstra kampus, kayak di Pergunu, ini kesusahan kita bagaimana kita ini mau menarik teman-teman agar bergabung di organisasi kita. Ini kalau kita ini tidak menarik, ya otomatis mereka enggan untuk bergabung. Maksudnya bukan diri saya selaku ketua, tapi lebih pada organisasi kita ini menarik atau enggak gitu. Sehingga bagaimana macai organisasi ini supaya lebih menarik agar mereka mau bergabung dengan kita, ini yang diperlukan. Sehingga ini menurut saya ya susah, ini kesulitannya mungkin di sini gitu. Jadi karena setiap orang itu saya kira kepedulian mau aktif di organisasi, masuk di organisasi itu ya tidak semua orang butuh organisasi itu karena belum paham tentunya. Kayak sampean sendiri mungkin di sekolah di tingkat SMA itu yang sampean inginkan gak mau capek-capek. Kadang anak-anak itu pengennya demikian. Pokoknya belajar, ngejar tugas, mulai kadang demikian. Nah, belum mengetahui sebenarnya manfaat secara detailnya organisasi itu seperti apa. Yang dia kira aktif di organisasi itu oleh guru kesel kadang gitu. Ya, jadi lebih pada seperti itu tadi. Jadi mungkin lebih bagaimana membuat daya tarik organisasi kita ini supaya lebih menarik sehingga orang-orang mau masuk di organisasi kita. Ya kayak saya di organisasi profesi di Pergunu itu, ya selain orang NU kadang kan tidak begitu kenal organisasi Orpro Pergunu itu apa. Padahal organisasi yang namanya Pergunu itu dia sejajar, dia terakui oleh pemerintah sejajar dengan organisasi Orprov lainnya secara peraturan perundang-undangan. Jadi dengan PGRI, dengan IGI, Ikatan Guru Indonesia, itu kita sejajar, sama-sama organisasi profesi yang diakui oleh negara. Nah, tuntutan profesi, jadi profesi yang profesional, guru itu kan organisasi yang profesional, gitu. Nah, itu harus punya organisasi untuk mengembangkan diri, ya nanti terkait tentang mungkin hukum dan sebagainya itu. Jadi harus ada organisasi yang menaungi itu. Kayak dokter itu ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ada perawat ya, Ikatan Perawat atau apa ya. Jadi ada organisasi yang menaungi. Jadi profesi yang profesional itu harus ada organisasi yang untuk mengembangkan diri, terus kemudian kalau ada masalah dan sebagainya untuk membackup masalah itu. Jadi seperti itulah. Banyak orang-orang yang belum begitu kenal tentang seperti ini manfaat organisasi. Dikira ya organisasi itu hanya sebatas wong sing gabung itu dikira orang yang nggak punya gawean kadang-kadang. Sehingga itu mungkin kesusahan kita ya mungkin itu tadi kesulitan untuk bagaimana memberikan pemahaman bahwa organisasi ini penting untuk mereka itu. Saya kira lebih pada itu sih. Nah, apa yang Bapak tunjukkan nih ke masyarakat supaya daya tarik apa yang Bapak tunjukkan kalau Pergunu ini ada organisasi yang baik? Katanya kan kata Bapak tadi Betul. Menunjukkan daya tarik ya. Betul. Kesusahannya di situ apa? Ya, jadi saya ini ketua di Pergunu itu ketua yang ketiga mungkin ya, ketiga setelah dulu Pak Yai Solihin. Jadi kalau ngomong Pergunu itu sebenarnya lebih pada basicnya itu ngelawak Mbah Yai Jamal. Jadi Mbah Yai Jamal itu dulu pelopornya Pergunu di Jawa Timur, Mbah Yai Jamal almarhum. Terus kemudian kalau di Nganjuk itu Yai Solihin. Saya generasi yang kesekian sebagai
ketua di Pergunu di Kabupaten Nganjuk. Awal mula saya menjadi ketua Pergunu itu belum begitu dikenal, dan di kecamatan yang baru ada Pergunu itu PAC yang baru ada itu baru ada 2 atau 3. Tapi setelah saya jadi ketua di kecamatan 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk kita bentuk PAC, jadi sudah terbentuk semuanya. Ranting desa-desa kita bentuk semuanya. Jadi memang kita mengenalkan itu butuh waktu dan cari strategi yang tepat lah. Bagaimana mereka mau bergabung dan mau bergabung kita dengan ikhlas, kemudian dia mau bergabung dengan organisasi kita dengan baik, itu seperti apa. Ya, kita pada waktu itu ketika Pergunu belum banyak dikenal, saya mencoba bagaimana membranding dulu. Membranding bagaimana Pergunu itu supaya dikenal. Organisasi itu, kalau organisasi di intrasekolah, OSIS dan sebagainya wis jelas kalau itu nggone sekolahan A, nggone B. Tapi kalau yang kayak di Pergunu, ya kita brand kantore kudu duwe. Kantore paling gak kantor sing gede. Kita punya kantor besar ini di depan Semaker. Lantai 3 sana. Ada tulisan di pinggir jalan itu. Rumah pergerakan Pergunu. Memang kita kasih bukan kantor Pergunu, tapi lebih pada rumah pergerakan. Itu akan senantiasa mengingatkan kita kalau kita ingin aktif, ingin eksis, harus bergerak. Kita kasih nama rumah pergerakan. Dan setelah itu mobil saya brand Pergunu Kabupaten Nganjuk. Sehingga ketika saya keliling kemana-mana, orang akan bertanya-tanya, Jano, Pergunu ini apa? Pergunu apa? Nah, akhirnya kan mencari tahu. Yeah. Nah, selain kita mengaktifkan web, kita ada web, jadi teman-teman guru punya argumen-argumen apa tentang menyikapi apa, kita masukkan ke web itu. Sehingga ketika selain media sosial ada Facebook, ada IG dan sebagainya. Sehingga orang-orang ketika kita brand Pergunu itu akhirnya orang-orang ingin tahu, jadi Pergunu itu apa, Pergunu apa. Nah, akhirnya mereka banyak yang hingga akhirnya bergabung di Pergunu. Selain memang konsen kita di Pergunu di Kabupaten Nganjuk itu yang namanya organisasi profesi, tempat pengembangan diri. Jadi bagaimana yang menjadi kendala keluhan-keluhan guru itu kita sikapi. Contoh keluhan guru itu seperti dulu di masa pandemi itu kan pembelajaran harus jarak jauh, ya kan? Daring. Lah padahal kapasitas teman-teman guru itu banyak yang gaptek gitu. Tidak seperti generasi Z ya yang pinter IT gitu ya. Tapi generasi yang milenial, khususnya generasi yang sana itu rata-rata dengan IT mereka nggak begitu paham. Yo WA paling ngerti nih. Tapi kalau pembelajaran hanya sebatas jarak jauh, itu hanya sebatas dengan WA, itu kan yo jenuh gitu. Nah, sehingga alternatifnya kita adakan pelatihan-pelatihan, kita kenalkan mereka dengan sistem pembelajaran jarak jauh ya. Ada yang namanya Zoom, ada yang namanya banyak lah ya pembelajaran itu. Jadi kita kenalkan itu. Bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian nanti didaringkan. Nah, itu. Terus menyikapi juga ini terkait kadang keluhan teman-teman yang kaitan kesejahteraan. Kadang guru kalau sampai melihat guru itu yang dilihat ketoke kan sugih-sugih urepe penak-penak. Itu akhirnya menjadi donga tenan. Ya meskipun dalam kenyataannya ada guru-guru yang kadang kesejahteraannya masih jauh dari sejahtera. 1 bulannya kadang ada teman-teman itu yang digaji hanya 300.000, 250.000. Lah itu kan jauh sekali dari kata cukup. Tuku pulsa tok ora cukup, nggih bensin apa meneh kan gitu. Sehingga kita menyikapi itu bagaimana agar kesejahteraan guru ini bertambah. Kita tambah mungkin buatkan koperasi guru. Kita buat pendampingan bagaimana agar guru-guru ini nanti bisa masuk di sertifikasinya yang guru swasta, sehingga ada tambahan gaji mereka, ada insentif untuk mereka. Ya, kita sinkronkan. Jadi kita melakukan advokasi pendampingan, kita sondingkan ke dinas, kita sondingkan ke bupati, ke dewan, bahwa ini guru-guru ini banyak sekali yang masih belum sejahtera, bagaimana ini bisa di-cover dari anggaran pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Terus kemudian terkait pendampingan hukum,
Jadi guru itu saat ini kadang ya serba salah. Ketoknya penak menurut sampean. Kadang ketika sampean membuat masalah karo guru. Kemudian guru ini sebenarnya niatnya mendidik sampean. Guru itu kan memang ketika apa yang dilakukan sama murid itu kan tujuannya adalah mendidik supaya anak atau murid ini beneh lah gitu ya. Ketika dididik itu. Contoh kadang ketika bajunya dikeluarkan, diomongi le bajunya dimasukkan, nggih Pak lebok nih, dilungas tok nih, dilebokne neh tok nih. Kadang kan guru gembreget, kadang digitik, disabet, le wis diomongi kok Nah, tujuannya apa? Ini kan mendidik sebenarnya supaya anak itu tertib, disiplin sebagainya. Tapi kadang ketika anak ini melihat keadaan itu bahasanya guru ini melanggar HAM ini, melanggar apa namanya hak asasi ini. Ini apa namanya KDRT mungkin ada. Mosok waya pembelajaran di sekolah kok nyabet-nyabet. Akhirnya nggak terima, dilaporkan. Nah ini kan ketika dilaporkan kan jadi masalah gitu. Nah, organisasi Orprov, organisasi profesi ini berperan melakukan pendampingan seperti ini. Sehingga dari situlah akhirnya mereka banyak tahu, terus kemudian mengetahui begitu pentingnya organisasi profesi ini dan akhirnya bergabung. Jadi seperti itu. Jadi membuat daya tarik itu melalui seperti itu tadi. Dan alhamdulillah saat ini ketika ngomong tentang organisasi profesi Pergunu itu sudah terbentuk mulai dari tingkat kabupaten, kemudian apa namanya kecamatan dan juga tingkat desa. Jadi di 20 kecamatan alhamdulillah sudah terbentuk semuanya. Oke, saya kira itu. Masya Allah, personal brandingnya kuat banget ya Pak ya. Kita ya masih belajar sebenarnya. Tapi ya seperti itu tadi. Dan bagus banget Pak. Terima kasih. Itu dengan yang Bapak terangkan tadi tuh kan Bapak berkecimpungnya bener-bener bagus banget Pak. Saya mengapresiasi banget. Nah itu, tapi manfaat untuk Bapak sendiri pun apa? Atau nggak mungkin Bapak ada prestasi yang bisa Bapak terima kasih. Katakan di sini. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya itu masuk di organisasi itu karena memang doktrin sejak kecil, istilahnya saya itu hobi sejak kecil itu memang awalnya ya dulu dipaksa sebenarnya ketika di Sanawiyah di MTS itu untuk masuk di OSIS itu dipaksa kudu mlebu aktif di sini. Akhirnya ketika kita aktif all out dan sebagainya merasakan begitu pentingnya manfaat di organisasi. Akhirnya kita serius di organisasi. Mungkin kalau di biografi saya itu organisasi yang pernah saya ikuti itu kalau ada mungkin 20 atau 30 organisasi pernah saya ikuti semua. Mulai dari OSIS, Pramuka, kemudian Pramuka itu ada DKR, ada yang di sekolahan itu dulu apa namanya tamu ambalan atau apa itu. Ya itu di DKA atau apa itu. Terus kemudian di kampus dulu di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada kalau di ekstra kampus di PMII dulu, kemudian di organisasi keguruan itu ada yang namanya KKG, MGMP, kita dulu juga masuk, saya ketua di MGMP swasta pada waktu itu sebelum masuk jadi ASN. Terus kemudian di teman-teman forum Ustadz Madin itu juga saya pernah jadi sekretaris kabupaten. Kemudian di kecamatan saya sebagai ketua. Terus ya banyak kalau tentang itu. Belum juga di ikatan alumni kampus, alumni SMA dan sebagainya juga masuk di jajaran ketua. Ya, saya niatan awal memang membantu teman-teman supaya aktif di organisasi dan sebagainya ketika mereka akhirnya sudah mendapatkan kemanfaatan. Tidak lain bahwa niatan saya ini sebenarnya adalah niatan khidmat jadi organisasi. Khidmat mencari keberkahan hidup. Benar, saya mencari keberkahan hidup karena memang ternyata apa yang saya lakukan selama ini yang seperti saya katakan tadi, sebenarnya saya ketika mengatakan ini saya terharu juga gitu, sampai kadang itu ya Allah, hidup saya itu sampai benar seolah-olah itu ditata oleh Allah gitu. Padahal saya ini hidup mengalir saja gitu. Hidup mengalir saja. Yang penting pokoknya wayai saya aktif di organisasi, saya aktif gitu. Akhirnya ditata gitu. Dan saya itu modelnya orangnya itu gengsian, sebenarnya nggak perlu saya sampaikan. Bucai senani saya itu gengsian itu. Mobil nak gak apik yo isin. HP nak gak apik yo isin. Motor nak gak apik yo isin. Zaman dhisik pacar nak gak apik yo isin kan. Agak isin. Jadi modelnya gengsian gitu. Jadi
Dan alhamdulillah berkat mungkin aktif di organisasi, mungkin nanti ini kita sharing ya. Monggo lah aktif di organisasi. Soalnya manfaatnya itu luar biasa, barokah khususnya kalau orang percaya barokah. Jadi ketika kita pengen motor, ya alhamdulillah motor kita baik di antara teman-teman yang lain, alhamdulillah kita yang terbaik. Jadi seperti itu. Ya bukan kemudian ini kita sharing ya supaya jadi teman-teman itu biar nanti termotivasi juga. Yuk kadang serba delalah. Ya barokah itu kan delalah itu tadi. Kalau memang secara kapasitas sebenarnya saya dulu itu ya bukan dilahirkan dari orang kaya dan sebagainya. Itu kadang yang menjadikan semangat kita. Saya harus jadi orang sukses. Dan alhamdulillah berkat didikan di organisasi ini, akhirnya kita ya alhamdulillah apa yang kita inginkan ini serba ada. Ya kemana-mana alhamdulillah sudah nggak kehujanan. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, saya dulu di pondok aja sudah, saya tinggalnya di pondok tuh, di pondok aja tumpaknya mobil kan. Jadi santri tumpaknya mobil gitu kan. Jadi seperti itu dulu. Ini semua barokah di organisasi. Makanya saya niatkan ketika saya membantu teman-teman mencoba memaksimalkan all out. Jadi saya ini ketika di organisasi itu all out, gak setengah-setengah gitu. Sampai biaya saya biayai, kegiatan apapun saya biayai. Buat butrek, Pak. Enggak. Ya alhamdulillah ada gitu. Sampai kadang teman-teman yang di Pergunu itu mikirnya gini. Leo, sekretaris aku sampai lali gawe proposal apa jenenge anggaran dana gitu. Karena memang setiap kegiatan itu jarang kita membuat proposal, cari donasi, donatur dan sebagainya, ya sudah tahu. Jadi sampai seperti itu. Karena memang bagaimana kita menumbuhkan dari teman-teman ini, ayo organisasi DOP ini, ya kebutuhan apa-apa, ya awalnya dulu kita apa namanya? Kita ajari, kita contohi lah, bukan ngajari, kita contohi. Jadi setiap kegiatan kita cukupi dan sebagainya. Akhirnya kita kasih tahu teman-teman manfaatnya. Dan akhirnya teman-teman setiap kegiatan saling bondong-bondong juga ingin menyumbang dan sebagainya. Sampai kegiatan kita itu 1 bulan banyak sekali kegiatan. Kita ada rutinan, pengurus itu tiap 3 bulan sekali berdoa bersama, belum pelatihan. Itu semuanya rata-rata gratis yang diselenggarakan dari Pergunu itu, dan ya dari teman-teman sendiri. Karena memang mungkin teman-teman sudah benar-benar tahu manfaatnya dari pentingnya aktif di organisasi. Ya hidupnya lebih barokah itu tadi loh. Hidup barokah, apa yang kita inginkan alhamdulillah dicukupi karo pangeran. Jadi itu. Jadi nggak ada tendensi lain sebenarnya selain itu. Ya saya kira itu. Tadi kan Bapak sempat mengatakan ya, kayak dengan barokah Bapak bisa, kalau tadi apa gengsian ya, dari dapat mobil jelek malu ya kan, dengan barokah Bapak punya mobil, habis itu punya motor. Mungkin Bapak bisa mendeskripsikan lain selain barokah yang Bapak dapat selain berupa harta itu. Oke. Sebenarnya saya tidak ngomong tentang itu kan hanya sebatas sebenarnya tadi sambil kita bercanda lah. Saya lebih barokah ini lebih pada sebenarnya gini. Jadi hidup yang serba delalah gitu loh. Jadi mungkin ada yang menyampaikan kadang wong kok bejomen sih kadang. Alhamdulillah. Kadang gitu. Wayahe ujian, sekolah, padahal mambengi gak sinau. Lah sing disinauni winginane kuwi keluar kadang kan seperti itu. Bener. Nah, lebih pada hal seperti itu. Terus kemudian kadang kita sangune nipis. Kayak tuku mangan kadang kurang. Nah, pada waktu pas wayahe luwe, wayahe mangan diajak koncone, ditraktir koncone. Jadi kadang serba delalah gitu. Nah, gitu. Jadi saya lebih pada berpikiran seperti itu. Jadi apa yang kita inginkan, delalah itu dipermudah, diperlancar oleh Allah gitu loh. Nah, jadi seperti itu saya kira. Jadi saya sampai menyampaikan itu, saya kuliah S2 itu 2 kali. Oh, Masya Allah. Jadi S2 2 kali, S1 kemudian ini insya Allah tahun ini nanti insya Allah doanya nanti saya akan menulis S3 insya Allah. Dan ini semuanya beasiswa gitu. Beasiswa. Full. Saya sampaikan full beasiswa. Nah, ini semua kan saya mengartikan bahwa ini adalah barokah gitu.
Nggih. Saya mengartikan ini adalah barokah dari Allah karena mungkin saya aktif di organisasi, saya pengen kuliah, akhirnya dituntun, didudui, iki beasiswa. Akhirnya ketika saya kuliah yus gak tahu bayar dan sebagainya, saya punya keinginan juga ketika nanti saya aktif di organisasi di profesi yang namanya pergunu, saya juga harus bisa mencarikan teman-teman yang aktif di organisasi itu bagaimana beasiswa. Nah, ini pergunu ini ada beasiswa juga, beasiswa S1, S2. Makanya nanti seperti sampean ini, nanti ketika lulus dari sini kok bingung, mungkin kuliah nondi kok gak ada biaya, komunikasi aja dengan kita. Saya carikan nanti beasiswa. Nah, ini beasiswa pergunu. Ya makanya kalau calling Nah, jenengan. iya, bisa aja. Nah, maksud saya seperti itu. Itu Iya. saya mengartikan itu adalah definisi dari barokah. Kadang hidup kita itu serba belalah ditoto karo pangeran gitu. Nggih. Pengen kuliah dituduh nih karo jaringan kilo beasiswa. Yang penting lengkapi persyaratannya terpenuhi, yang tidak akhirnya masuk. Jadi seperti itu. Oke, saya kira itu. Mungkin Bapak punya pesan untuk para generasi muda supaya dia itu mau ikut organisasi gitu loh, Pak. Supaya tidak Oke. belajar pulang. Ya, pesan saya sebenarnya lebih pada jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk yang lain. Jadi organisasi itu lebih pada mengajarkan bagaimana orang ini nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di bangku sekolah itu jangan sampai berpikir kita ini dilayani, tapi bagaimana kita bisa melayani. Jadi kita harus berpikir demikian dulu. Jadi orang hidup di masyarakat itu kan ya kayak di pemerintahan, di birokrasi apapun itu kan rata-rata para pegawai itu kan melayani gitu kan, bermanfaat untuk orang yang lain. Jadi saya lebih menyarankan itu, ayo kita belajar bagaimana agar kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan cara yang tepat agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain, latihan ini melalui organisasi. Gitu. Oke, saya kira itu. Sekarang itu Pak, monggo. Oke. Apa ini? Mas Auniku brosur PPDB. PPDB. Jadi Man Satu Nganjuk itu lagi buka PPDB dari tanggal 17 Februari sampai 25 Maret itu untuk jalur prestasi dan jalur tahfidz. Wonten. Nah, apalagi di tahun sekarang ini ada yang namanya kelas unggulan, akademik digital. Betul. Tuh mengiringi zaman ya Pak, apalagi para Gen Z ini. Nah, selain itu juga di MAN itu didampingi dengan keterampilan, yang mana setiap murid itu wajib mengambil satu keterampilan. Betul. Ada tata boga, tata kecantikan, tata busana, terus juga ada desain komunikasi visual. Betul. Nanti itu diampu oleh guru yang memang berkompeten di bidangnya. Saya selama ini mengikuti terus perkembangan dari Man Ngelawak karena memang saya ijazahnya dulu tahun 2004 itu juga ijazah Man Ngelawak yang menandatangani Yai Kodir pada waktu itu. Oh, masih Pak Kodir. Sampai ponakan-ponakan, adik ya, yang ponakan dan sebagainya itu juga saya anjurkan sekolah di sini karena saya melihat Man itu begitu luar biasa, Man Satu Nganjuk ini. Sehingga ini juga berlaku untuk yang lain, monggo lah, nggak usah ragu lagi. Sekolahkan anak-anak panjenengan nanti ke Man Satu Nganjuk ini. Banyak alumni-alumni yang sukses dari Man Satu Nganjuk ini sudah luar biasa. Ini terbukti bahwa di sini di Man ini sejak di bangku sekolah saja sudah diajari demikian gitu ya. Harus bisa ngomong di depan umum, bisa jadi presenter. Ini kan luar biasa ini. Nah, sehingga monggo ayo semuanya. Ini banyak murid-murid saya dulu yang di SMP, saya dulu ngajar di SMP 1 Kertosono juga gitu. Yang alumni dari SMP 1 itu banyak juga yang masuk di sini. Alhamdulillah saat ini jadi orang-orang luar biasa juga gitu. Dan prestasinya luar biasa. Sangat luar biasa. Nggih. Gak kerasa Pak udah di penghujung waktu. Terima kasih. Mungkin barangkali ada perkataan atau
tindak tanduk saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, nggih. Untuk semuanya, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk kru dari MAN 1 Nganjuk, Bapak Ibu guru yang juga semuanya yang sudah mengundang saya hadir di studio ini. Saya sangat mengapresiasi, luar biasa MAN 1 Nganjuk ini. Matur Ada suwun, studio yang begitu luar biasa ini. Ini sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Saya mengucapkan untuk semuanya selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga puasa-puasa kita, amal-amal kita selama bulan suci Ramadan nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi dan juga wakil dari organisasi profesi perguru di Kabupaten Nganjuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada salah dan khilaf mungkin dalam podcast ini maupun ketika kita mungkin dalam keseharian ketemu dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan barangkali nanti ada yang ingin tahu lebih detail tentang perguru dan sebagainya, monggo kunjungi web kita, sosial media kita, dan bisa komunikasi langsung dengan kita. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz Kabul. Baik para pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.